warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Anissa Nurjannah dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan penyuluhan gizi terkait cara mencegah infeksi COVID-19 atau virus corona pada ibu hamil di wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jalan Swadharma 3 Dalan. Ada beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas, antara lain pengertian COVID-19, kemudian gejalanya apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya atau tertularnya infeksi COVID-19, kemudian selanjutnya berasal dari mana virus COVID-19 itu, lalu hal-hal apa saja sih yang dapat menularkan COVID-19, kemudian yang terakhir yang pasti ada cara pencegahannya, karena itu topik utama kita. Penasaran apa saja yang akan saya bahas? Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melati Anissa Nurjannah dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai kiat cegah infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Sebelumnya saya COVID-19 itu apa? Iya, tahu. Ya, boleh dijelaskan? COVID-19 itu kan virus baru ya Mbak, itu berasal dari Wuhan, Cina. Terus dia itu virusnya itu sejenis SARS sama MERS. Oke, baik. Ya baik, terima kasih penjelasannya. Dengan Ibu siapa? Maaf. Nadifa. Bu Nadifa, terima kasih banyak. Saya ingin menjelaskan lagi, COVID-19 itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Maaf sebentar, sebelum saya lanjutkan, ini ada flyer tentang kiat cegah infeksi COVID-19 bagi ibu hamil. Silahkan dibaca. Terima kasih. Ya, sudah saya menjelaskan, saya lanjut. Jadi coronavirus ini dia punya nama lain ibu-ibu, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Umumnya mayoritas ini tuh menyerang lansia, dan yang rentan itu lansia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui juga bisa terkena. Maka dari itu kita harus mencegahnya. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus Severe Acute Respiratory Syndrome dan Middle East Respiratory Syndrome, atau kita biasa mengenal dengan SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Antara lain, dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya, ibu-ibu. Angka kematian SARS itu 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19 yang kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Nah, selanjutnya, penyakit ini tuh menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 yang pertama kali terjadi di Wuhan, Cina. Nah, itu sempat ramai banget ya ibu-ibu ya beritanya, sampai pada takut. Ya, tapi jangan takut ya ibu-ibu. Selain di Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, negara kita sendiri Indonesia, bahkan hingga hampir ke seluruh dunia.
Nah, di sini ada pertanyaan nih Bu. Bisa nggak sih manusia itu terinfeksi COVID-19 dari hewan? Jadi jawabannya itu bisa, karena pada hakikatnya virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia tentu dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan yang terinfeksi virus. Misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Nah, kalau misalkan peternak itu contohnya kalau misalkan dia habis dari peternakan, terus hewannya itu terinfeksi, nah otomatis dia kena ya kan. Terus pedagang di pasar hewan juga ketika dia memperjualbelikan hewan-hewan yang dia jual juga bisa terinfeksi. Kemudian selanjutnya, apakah virus penyebab COVID-19 itu dapat ditularkan melalui udara? Menurut ibu-ibu bisa nggak sih? Bisa sudah menurut saya. Oh, bisa. Tapi kenyataannya nggak bisa ibu. Jadi ya hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 itu ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Jadi kalau misalkan kayak bersin gitu, batuk, itu baru bisa. Kecuali nggak bisa kalau misalkan dia dari udara. Ya, selanjutnya, berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini belum diketahui ya dengan pasti berapa lama COVID-19 itu mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan suhu atau kelembapan lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi, dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub atau hand sanitizer berbasis alkohol ya, serta hindari menyentuh mata, mulut atau hidung, jadi segitiga wajah. Selanjutnya, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Karena tadi ini sama kayak flu biasa gitu ya Bu, influenza, tapi antibiotik itu tidak bisa mengobati COVID-19. Karena antibiotik itu karena antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri Bu, bukan virus gitu. Virus berarti Nggak bisa, bukan. Oleh karena itu COVID-19 maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun jika pasien dirawat di rumah sakit dan didiagnosa COVID-19, pasien mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya kita masuk ke gejala virus corona COVID-19 Bu. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 itu bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam yang suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan penyakit bawaan bisa menjadi gejala makin parah, bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian. Jadi kalau misalkan memang pasien sudah memiliki penyakit pembawa atau memang sudah ada penyakit dalamnya seperti kayak PJK, asma, paru-paru gitu, itu bisa semakin parah gejalanya. Lanjutannya, bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernapasan. Selanjutnya, apakah COVID-19 itu dapat tertular dari orang yang tidak bergejala? Menurut Ibu bisa nggak? Bisa aja sih. Bisa. Ya, tentu saja bisa, karena cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin, yang sudah saya bilang tadi. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti
seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit sama sekali yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Nah, selanjutnya ada cara pencegahan COVID nih Bu. Menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Contohnya ibu-ibu harus rutin makan buah atau sayur yang banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat. Terus juga minum air putih dalam jumlah yang cukup, minimal 8 gelas per hari. Dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, itu ada beberapa cara juga nih Bu. Yang pertama itu cuci tangan ya Bu ya, secara rutin minimal 20 detik. Terus gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin minimal 1 meter atau 1 lengan ya. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin juga tutup mulut dan hidung dengan lengan seperti ini atau dengan tisu. Terus jangan keluar rumah juga jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Nah, kita masuk ke inti materinya. Ibu hamil pada umumnya memiliki sistem imunitas tubuh yang lebih rendah dibanding orang biasa, sehingga lebih rentan untuk mengidap penyakit atau infeksi. Di tengah serangan pandemi virus corona saat ini, ibu hamil perlu mengetahui dengan baik apa saja risiko yang dapat terjadi pada tubuh saat virus menginfeksi tubuh. Mengingat ibu hamil memiliki sistem imunitas tubuh yang rendah, COVID-19 bisa saja menginfeksi kapanpun. Meski gejala umum yang dialami akan sama saja seperti penyakit lainnya. Ibu hamil yang telah memiliki penyakit bawaan seperti penyakit paru-paru, asma, atau kerusakan hati akan mengalami gejala yang lebih parah. Selanjutnya, virus corona pada ibu hamil akan membuat sejumlah penyakit yang telah ada menimbulkan gejala yang parah, bahkan menjurus pada komplikasi dari masing-masing penyakit. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang berlebih ya Bu, mengingat ibu hamil dan janin akan lebih sukar sembuh karena imunitas yang lemah tadi. Nah, akibat yang mungkin terjadi apabila ibu hamil terkena infeksi virus corona itu, yang pertama kelahirannya prematur ya Bu, jadi lahir sebelum waktunya, kemudian cacat pada janin, dan tentunya janin ikut terinfeksi juga. Faktanya, perubahan sistem imun yang terjadi pada kehamilan memang dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena infeksi virus corona. Ibu hamil positif corona juga rentan mengalami gejala penyakit yang berat dan fatal. Ibu yang sedang hamil dan telah positif terinfeksi virus ini sebaiknya memperhatikan beberapa risiko yang dapat mempengaruhi janin dan kehamilannya. Terjangkit COVID-19 pada trimester pertama dapat mengakibatkan demam tinggi dan kemungkinan terjadinya cacat lahir pada anak. Karena virus ini berasal dari golongan virus yang sama dengan penyakit SARS dan MERS, sehingga berdasarkan data kasus sebelumnya, ada kemungkinan ibu mengalami keguguran dan kelahiran bayi prematur. Pada kasus di Tiongkok juga udah ada ibu yang ibu hamil yang terkena corona sudah positif, kemudian resiko kelahirannya itu prematur, jadi dia lahir sebelum waktunya. Apa saja sih hal yang harus dilakukan jika ibu hamil positif corona? Yang pertama itu, perkuat daya tahan tubuh dengan konsumsi vitamin C. Karena vitamin C itu dipercaya dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh dan pembentukan antibodi. Vitamin C diyakini bisa menurunkan resiko infeksi bakteri dan virus, apalagi mengingat ibu hamil mengalami penurunan daya tahan tubuh. Yang kedua itu menjaga jarak tentunya dengan keluarga yang lain dan isolasi mandiri. Jangan keluar rumah apabila tidak penting-penting banget dan selalu dalam pantauan dokter. Nah, tentunya ibu-ibu sekalian nggak mau kan terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu tujuan saya di sini untuk memberikan edukasi terkait pencegahan penularan COVID-19 pada ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, kiat cegah infeksi COVID pada ibu hamil. Ibu hamil dan ibu menyusui itu perlu meningkatkan imunitas tubuh untuk mencegah COVID-19. Meski masih belum diumumkan ya, ada kasus ibu hamil dan ibu menyusui di Indonesia yang terpapar virus corona, namun kedua kelompok ini juga harus tetap waspada nih ibu, misalnya dengan senantiasa meningkatkan imunitas tubuh mereka.
Apabila mengalami gejala virus corona, segera konsultasi ke dokter. Saat ibu hamil dan menyusui mengalami gejala flu dan atau gejala virus corona lainnya, diharapkan segera memeriksakan diri ke dokter dan mintalah untuk sekaligus melakukan pemeriksaan virus. Hal itu bertujuan agar dokter dapat merekomendasikan perawatan terbaik bagi pasien untuk mencegah pemaparan virus yang lebih jauh. Selanjutnya ada rekomendasi POGI atau Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia agar ibu hamil dan ibu menyusui tidak terpapar virus corona, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat serta vitamin bagi ibu hamil. Hindari keluar rumah apabila tidak diperlukan. Apabila harus keluar rumah, kenakan pakaian yang tertutup rapat dan masker. Kembalinya dari rumah, bersihkan badan segera dengan mandi dan jangan dekati anak dulu ya Bu sebelum membersihkan badan. Ibu yang sudah. Hindari berada di keramaian. Upayakan menjaga jarak satu sama lain ibu apabila berada di keramaian. Tapi kalau bisa ya jangan keluar ya Bu kalau misalkan nggak penting amat, kecuali ke warung untuk kayak buat belanja. Selanjutnya yang terakhir, apabila pada ibu menyusui terdapat gejala flu, demam, sewaktu memberikan ASI, sebaiknya tidak diberikan secara langsung Bu, melainkan dipompa dulu dan diberikan melalui perawatan, misalnya sendok, pakai dot gitu, atau botol. Kemudian segera periksakan diri ke dokter apabila merasa kurang sehat dan memiliki gejala mirip flu. Dan yang terakhir, konsultasikan dengan dokter kandungan Anda mengenai tindakan pencegahan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga edukasi yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua ya ibu-ibu. Semoga ibu juga selalu sehat dalam menjalani hari-hari. Ya. Sekian edukasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada saat penyuluhan. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan tadi. Yang pertama, COVID itu merupakan penyakit yang cukup rentan beresiko terhadap ibu hamil. Walaupun memang penyakit ini lebih rentan menularkan pada lansia, tapi tidak menutup kemungkinan para ibu hamil, dewasa, dan anak-anak pun juga dapat tertular. Oleh karena itu, ibu hamil perlu menjaga kesehatan tubuhnya agar terhindar dari infeksi COVID-19. Mengingat kondisi imunitas ibu hamil yang rendah, ibu hamil perlu menjaga asupan gizi dengan baik. Caranya yaitu dengan memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-mayur yang kaya akan sumber zat besi, vitamin, mineral, dan serat. Kemudian, bisakah virus corona itu menyebar melalui udara? Jawabannya tidak, karena sampai saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 itu ditularkan melalui droplet dari saluran pernafasan. Selanjutnya, apakah antibiotik itu efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Jawabannya juga tidak, karena antibiotik itu hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Karena COVID-19 itu disebabkan oleh virus, maka antibiotik itu tidak bisa dipakai untuk sarana pencegahan atau pengobatan. Kemudian apa saja sih gejala infeksi COVID-19 itu? Yang pertama gejalanya ada flu, kemudian demam, suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, lalu pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Karena memang hampir mirip gejalanya antara virus corona dengan influenza, maka
Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran yang sama seperti demam, batuk, dan pilek. Namun, sulit dibedakan secara kasat mata, jadi kita harus melakukan pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan lab untuk mengkonfirmasi apakah orang tersebut terinfeksi COVID-19 atau tidak. Kemudian jangan lupa juga jika keluar rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk sering mencuci tangan minimal 20 detik dan jangan menyentuh area wajah, mulut, dan hidung karena itu merupakan pintu keluar masuknya virus. Dan sebaiknya langsung segera mandi agar kuman, bakteri, dan virus yang menempel di pakaian tidak menyebar dan menular kemana-mana. Jika kurang enak badan, lebih baik jangan keluar rumah. Kemudian apabila sedang tidak enak badan dan merasa badan itu sudah tidak enak dan sulit untuk bernafas, segera menghubungi bantuan medis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya, apabila ada kurang-kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.